Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Praktikum Basis Data 2. Saya Doni Wahi Prasetyo, NRP 74100/2007, mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing kami, Bapak Rengga Asmara. Di sini di pertemuan yang 23 kita akan membahas mengenai handling exception. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mendefinisikan PLSQL exception. Yang kedua, mengenali exception yang belum ditangani menggunakan jenis yang berbeda dari PLSQL exception handler, menangkap error yang tidak terantisipasi, mendeskripsikan pengaruh dari propagation exception pada message block, mengkustomisasi PLSQL exception message. Handling exception dengan PLSQL. Sebuah exception adalah suatu identifier dalam PLSQL yang muncul pada saat eksekusi. Bagaimana suatu exception bisa muncul? Suatu Oracle error muncul, atau Anda memunculkan itu secara eksplisit. Bagaimana Anda menanganinya? Ini yang pertama, menangkapnya dengan suatu handler, dan yang kedua, membuang ke lingkungan yang dipanggil. Handling exception. Yang pertama, trap the exception. Strukturnya ada declare, begin, exception, dan end. Begin, exception muncul, kemudian exception is trapped. Exception ditangkap, sedangkan propagate the exception, declare, begin, exception muncul, kemudian exception tidak ditangkap, kemudian end. Exception jenis exception yang pertama adalah predefined Oracle server dan non predefined Oracle server. Ini muncul secara implisit, dan yang kedua user defined muncul secara eksplisit. Menangkap exception, sintaksnya adalah exception when exception 1 or exception 2, then statement 1, statement 2, dan seterusnya. Menangkap exception petunjuknya adalah keyword exception dimulai pada saat section exception handling. Beberapa exception handler diizinkan, hanya satu buah handler yang diproses sebelum meninggalkan blok. Pada saat yang lain adalah klausa yang terakhir. Menangkap predefined Oracle server error. Reference nama yang standar pada exception handling routine. Contoh-contoh predefined exception adalah no data found, too many rows, invalid cursor, zero divide, duplicate value on index. Predefined exception sintaksnya adalah begin, exception when no data found, then statement 1, 2, dan seterusnya. When too many rows, then statement 1, when others, then statement 1, 2, dan seterusnya. Menangkap non predefined Oracle server error. Yang pertama, declare, associate adalah section dari declarative, dan merujuk pada reference adalah exception handling section. Yang kedua, non predefined error. Menangkap Oracle server error number -2292, sebuah integrity constraint
Contoh, define PD penuh sama dengan 10. Declare EMPS remaining exception pragma exception init EMPS remaining minus 2292 dan seterusnya. Fungsi untuk menangkap suatu exception. Yang pertama, SQL code mengembalikan nilai numerik dari kode error. SQL error message mengembalikan pesan yang berhubungan dengan nomor error. Fungsi untuk menangkap exception. Sebagai contoh, declare dan seterusnya, error flag, v-error code tidak sama dengan SQL code, v-error message tidak sama dengan SQL ERRM. Menangkap user define exception. Declare adalah declarative section, raise executable session, reference exception handling session. User define exception. Sebagai contoh, define by department dash dan define by department number. Declare a invalid department exception dan seterusnya. If SQL percent not found, then raise a invalid department. And if commit exception when a invalid department, then dan seterusnya. Memanggil environment. Seperti yang terlihat pada tabel, ISQL plus, procedure builder, record developer form, precompiler application, dan yang terakhir unenclosing PL/SQL block. Propagating exception. Subblock bisa menghandle sebuah exception atau melewatkan exception ke blok yang terdapat di dekatnya. Prosedur raise application error. Sintaksnya adalah raise application error number message true or false. Anda dapat menggunakan prosedur ini untuk menampilkan pesan error dari user dari subprogram yang disimpan. Anda dapat menampilkan error pada aplikasi Anda dan menghindari exception yang tidak dapat ditangani. Digunakan pada dua tempat yang berbeda. Yang pertama, executable section dan exception section. Mengembalikan kondisi error pada user dalam konsisten dengan Oracle server error yang lain. Raise application error. Executable section. Begin delete from employee where manager ID vmgr dan seterusnya. Untuk exception section, sebagai contoh, exception when no data found, then raise application error. Rangkuman dari bab 23 ini adalah yang pertama, jenis-jenis exception. Yang pertama, predefined Oracle server error. Yang kedua, non-predefined Oracle server error dan user defined error. Selanjutnya, penangkapan exception dan penanganan exception, menangkap exception dengan PL/SQL block dan propagate the exception. Overview, poin-poin dari bab ini adalah handling yang bernama exception dan membuat dan invoke user defined exception. Demikianlah penjelasan dari materi praktikum bab ke-23. Jika ada pertanyaan bisa diajukan melalui email saya ataupun melalui Facebook.
Selanjutnya kita akan membahas soal dari praktikum bab 23 ini. Di sini terdapat satu soal, yakni sebuah PL/SQL block. Terlihat dari atas, kita baca: set server output on, variable pgaji declare pgaji, tampung begin select in name into dim as output line, exception when no data found, when too many rows, when understand, and. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa yang dikerjakan oleh program di atas? Dan yang kedua, kalau nilai variabel p gaji diberi nilai 800, 1250 dan 999, hasilnya apa? Yang pertama, apa yang dikerjakan oleh program di atas? Yakni program di atas menampilkan data pegawai, yakni nama pegawai dari pegawai yang memiliki gaji tertentu. Gaji tertentu tersebut didapatkan dari hasil inputan. Jika ditemukan pemilik gaji tersebut, maka akan dimasukkan ke variabel tampung, kemudian ditampilkan ke layar. Pada badan program juga ada bagian exception handling. Bagian ini akan melanjutkan penanganan kesalahan. Jika hasil dari eksekusi pada bagian begin ini terjadi exception, tidak ada data, maka akan ditampilkan tidak ada data. Jika dari hasil select tersebut didapatkan lebih dari satu data, maka akan tampil lebih dari satu pegawai yang memiliki gaji itu. Dan jika terjadi exception selain dari exception di atas, maka akan ditampilkan terjadi suatu kesalahan. Kemudian, jika nilai variabel p gaji diberikan nilai 800, 1250 atau 999, hasilnya apa? Jika diinputkan nilai 800, maka akan ditampilkan pemilik dari gaji tersebut, karena dalam data pegawai terdapat seorang yang bergaji 800. Sedangkan jika dimasukkan nilai 1250, maka akan terjadi exception, karena data yang terambil lebih dari satu. Exception yang muncul adalah too many rows. Jika data gaji yang dimasukkan adalah 999, maka yang muncul di layar adalah tidak ada data, karena terjadi exception no data found. Demikianlah pembahasan soal dari praktikum bab 23. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.